Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan macam-macam sujud, yaitu materi PAI SMP kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelumnya apa sih sujud itu? Sujud merupakan gerakan dalam sholat yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya sujud adalah waktu di mana manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sujud yang dilaksanakan selain di sholat wajib dan sunnah, ada juga sujud-sujud yang dilakukan di luar sholat wajib dan sholat sunnah. Pertama, sujud syukur. Pengertian syukur adalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, kita biasanya mengucapkan alhamdulillah. Di samping itu, kita juga diajarkan mengungkapkan rasa syukur dengan sujud syukur. Adapun hukum melaksanakan sholat sujud sesuai dengan dalil nakli sujud syukur yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita kepada tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, lalu sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu duduk kembali dan terakhir salam. Adalah sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan yang pertama ketika kita meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal dan sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lalu lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, selanjutnya lupa melakukan tasyahud awal dan kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Sehingga ketika anak-anak melakukan sujud sahwi itu ketika ini penyebabnya. Ada beberapa penyebab ketika kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, dalil nakli sujud sahwi terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 571. Selanjutnya kita pada tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir atau salam, niat sujud sahwi dalam hati, sujud dengan membaca subhanaman la yanamu walayashu sebanyak 3 kali. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Itu ya anak-anak. Lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ini tata cara melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, pengertian sujud tilawah. Sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah maupun mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi ini adalah pengertian dari sujud tilawah ya anak-anak. Selanjutnya, apa saja sih ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa ayat sajadah di dalam Al-Quran. Silakan dilihat. Selanjutnya, kita beralih kepada dalil nakli atau hukum melaksanakan sujud tilawah. Nah, ini dalilnya dari hadis riwayat Tirmizi. Bisa dibaca ya anak-anak dalil naklinya. Nah, selanjutnya ada syarat sujud tilawah. Kita harus memenuhi syarat-syarat ini ketika mau melakukan sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Lalu menutup aurat. Nah, selanjutnya ini tata cara sujud tilawah. Ada 2 macam, dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Nah, jika kita melaksanakan sujud tilawah di luar sholat, tata caranya seperti ini.
Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, lalu melaksanakan takbiratul ihram, lalu membaca bacaan sujud tilawah. Nah, jika sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, ketika imam membaca atau kita membaca salah satu ayat sajadah, maka kita langsung sujud dan membaca bacaan sholat sujud sajadah atau sujud tilawah, lalu kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat kembali. Nah, itu adalah penjelasan dari macam-macam sujud anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.